Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau Selamat malam semuanya. Sebelum kami semua bersaudara menyanyikan lagu untuk almarhum Hadi Joyo yang sebentar malam ini akan diberangkatkan ke bandara, satu hal yang kita percaya saat kita hidup di dunia, apa yang kita miliki kita tidak akan pernah membawanya. Karena apa? Yang kita, karena kita sudah bertemu dengan Bapa di surga, yang semuanya Bapa itu miliki untuk kita. Jadi apa yang kita miliki saat ini, biarlah kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita percaya hidup kita adalah sementara di tempat ini. Lagu ini yang akan kami bawakan, aku tak membawa apapun juga. Biar lagu ini menjadi kekuatan dalam setiap kita. Oke, kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, nggak apa-apa ya. Saya panggil Senan ya dia. Senan, apa mau
mau cici dulu? Satu sudah. Soalnya nanti hari ini kan siapa yang datang kemarin? Siapa yang datang kemarin? Nah, berarti sebagian ada yang belum datang ya. Jadi silakan juga nanti siapa mau bersaksi lagi nggak apa-apa, supaya mereka tahu ya almarhum ayah kita ya. Pak Budi, silakan. Siapa dulu? Tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman yang hadir berkumpul malam ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan memberikan dukungan kepada keluarga kami. Perkenalkan, saya Shannon, anak perempuan kedua dari Bapak Joni, yang katanya sih mukanya mirip sama Papa. Kehilangan Papa Joni adalah duka yang mendalam bagi kami semua. Papa bukan hanya sosok kepala keluarga, tapi juga sahabat, pelindung, dan cahaya dalam hidup kami. Papa Joni adalah sosok yang penuh kasih, pekerja keras, dan selalu mengutamakan keluarganya. Dulu, waktu anak-anak Papa masih kecil, walaupun Papa seharian kerja di luar kota dan pulang sudah malam, tapi Papa tetap nyempatin waktu untuk spend time sama kita, ajak kita jalan-jalan. Misal kalau pulang dari Trenggalek, Tulung Agung, atau luar kota lainnya, waktu OTW pulang hampir selalu Papa telepon Mama. "Ma, ayo siap-siap, kita ajak anak-anak jalan ke mall." Dan Mama tanya ke Papa, "Papa nggak capek? Kan udah seharian kerja dan keluar kota." Tapi sebagai Papa yang penuh kasih, Papa selalu jawab, "Nggak apa-apa, yang penting anak-anak happy, enjoy, dan nggak bosan di rumah." Selain Papa memastikan kita happy dan enjoy, Papa Joni juga selalu memastikan kita aman dan terlindungi. Waktu Papa lagi sakit pun, Papa tetap fokus untuk melindungi kita. Kalau kita mau pergi untuk urusan ini dan itu, walaupun kita udah bilang kita bisa pergi sendiri, Papa pasti tetap ingin ikut untuk menemani dan melindungi kita. Dari testimoni-testimoni yang Shannon dengar dari orang-orang, Papa Joni suka mendoakan saudara maupun orang-orang yang ditemui. Papa Joni bukan cuma doain orang lain, tapi Papa Joni juga suka doain istri dan anak-anaknya. Setiap anak-anaknya lagi ujian, Papa Joni selalu menyemangati kita dengan kata-kata motivasi dan mendoakan kita untuk mengandalkan Tuhan dan mengalami keberhasilan. Meskipun kakak Papa Joni nggak lagi bersama kita, cinta dan kenyuman yang Papa Joni berikan akan selalu hidup dalam hati kami. Terima kasih Papa Joni untuk segala doa dan pengorbanan yang gak terhitung. Kita akan selalu merindukan suara hati Papa, nasihat bijak Papa, dan pelukan Papa yang selalu membuat kita merasa nyaman dan aman. Selamat beristirahat dalam damai, Pak. Kita mencintai Papa Joni sekarang dan selamanya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Allah kita. Selamat malam. Malam. Saya Yohanes anak nomor 1 yang tertua. Izinkan saya mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dan dukungan support ini sangat berarti bagi kami. Dan saya mau cerita sedikit pesan terkait dengan Papa saya. Jujur memang waktu bersama saya dengan Papa itu agak kurang, baik dari kecil maupun dewasa. Saya juga 17 tahun di Papua, dengan 17 tahun juga saya agak kurang waktu dengan Papa. Cuma bagi saya, Papa itu seorang hero, pahlawan. Semangatnya tinggi, dia peduli, dan dia dengan mudah berteman. Yang akhir-akhir ini saya selalu berkesan dengan Papa itu dia hadir sebagai seorang sahabat. Ketika dia ngobrol, ketika dia meminta saran, nasihat, maupun sebaliknya dia membagikan share pengalaman, dia memperlakukan saya sebagai sahabat. Jadi jujur meskipun kita jarang ketemu, tetapi quality time
saya dengan Papa itu Tuhan berikan kesempatan itu selalu dapat, Amin. selalu dapat. Dan saya merasa bangga ketika Papa saya itu memberikan saya kepercayaan melalui kata-kata, "Nah, saya bangga sama kamu." Karena jujur aja dengan didikan Papa, dengan apa yang Papa berikan pada saya, membuat saya menjadi mandiri dan saya kuat menghadapi segala sesuatu. Jujur saya merasa kehilangan, akan tetapi tugas saya sebagai anaknya untuk meneruskan legasi yang ditinggalkan oleh Bapak saya. Sehingga apa yang akan nanti saya lakukan dengan motivasi dari beliau, itulah yang akan memberikan kenangan indah. Dan akhir kata, saya juga meminta maaf kalau Bapak saya ada salah mungkin. Saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Kita masih bernyanyi lagi satu lagu ya. Kata-katanya bagus sekali. Ya. Kita akan pujian nomor 13 ya. Jadi keuntungan orang yang percaya kepada Yesus, dengar ya. Bukan orang Kristen loh, karena Yesus sayang sama semua orang. Ingat itu, Yesus tidak pernah membawa agama. Engkau boleh periksa di Alkitab, gak ditulis orang Kristen masuk surga, gak ditulis. Tapi orang yang percaya kepada Yesus itu masuk surga. Jadi keuntungan ikut Yesus. Kita meninggal, ada yang jemput, ada yang jemput. Coba, kalau engkau pergi ke satu negara yang belum engkau pernah pergi, terus nggak kenal siapa-siapa, enaknya cari taksi sendiri atau ada yang jemput? Tentu ada yang jemput. Waktu kita meninggal, Alkitab dengan jelas Tuhan yang jemput kita, ya, bukannya setan. Orang Kristen nggak ada rohnya gentayangan. Setelah dia meninggal tuh dia gentayangan 10 hari atau 7 hari atau 40 hari, nggak ada cerita. Alkitab nggak tulis. Tetapi orang Kristen, maksud saya gini, mohon maaf, orang yang percaya kepada Yesus meninggal langsung dijemput. Hari apa? Minggu jam 6 sore lewat 6 menit ya, langsung dijemput. Bahkan keuntungannya apa lagi? Setelah meninggal, ini nih lagu yang nomor 13 ini nih. Tuhan memimpin langkah mereka yang meninggal di dalam Tuhan sampai masuk kemana? Ke surga. Saya tinggal di Gading Serpong, mau ke sini saya pakai GPS. Tapi kalau kita meninggal, kita kan gak bawa handphone, betul nggak? Surga kemana GPS yang nggak bisa tahu semuanya. Nah, hari ini kita akan pujian nomor 13 ya. Kata-katanya bagus. Dan nanti di kalimat yang terakhir, apabila tamat tugasku, apabila tugasku sudah selesai. Ini dia nih, buat Pak almarhum Bapak Joni. Kau berikan kemenangan. Terus apa? Tak takuti maut ya waktu mendatangi, sebab tanganku Tuhan genggam. Tepuk tangan dia buat Allah kita ya. Jadi mari kita buka hati. Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Dia datang untuk mencari orang berdosa, bukan orang benar. Ingat itu. Makanya buka hatimu. Mari angkat nomor 13. Tenang di hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku
Katakan, apabila tamat tugasku. Apabila tamat tugasku, Amin. Kau berikan kemenangan-Mu. Takut-takuti. Takut-takuti sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Coba bilang kiri kanan, apa yang kamu takuti? Gantikan, apa yang kamu takuti? Harusnya nggak ada. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan yang membimbing kita. Amin. Saya ingat sekali kami menikah tahun 96. Tahun 98 anak kami lahir yang pertama dari Tuhan. Tahun 2000 setan ganggu saya. 1 Januari 2020. Setan ngomong gini sama saya, "Hayo, kamu cuma melayani. Nanti anak kamu masuk TK gimana? SD gimana? SMP gimana?" Waduh, saya ketakutan. SMA gimana? Kamu cuma nyanyi, main gitar. Dulu saya belum khotbah, cuma pimpin pujian. Terus setan ngomong begini, "Nanti anak kamu gimana loh?" Ya, setan berikan ketakutan buat kita. Ingat, waktu kau takut, waktu ibu takut, waktu anak-anak takut, itu dari setan, bukan dari Tuhan. Gak mungkin. Dan saya thinking, setan itu gak keluar dari kuping saya. Terus dia ngomong, kami mau ke gereja waktu itu. Terus kemudian saya doa, dia juga gak keluar. Dia ngomong terus, "Ayo lo, nanti anak kamu gimana?" Itu tahun 2020. Anak baru 2 tahun. Apa yang terjadi? Kami masuk ke gereja, worship videonya angkat pujian begini. Sebab dia hidup, ada hari es. Nah, saya ikut nyanyi. Terus, wah, iman saya bangkit. Setan itu pergi tinggalin saya. Karena saya dikasih pengertian. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Jadi jangan takut hari esok. Makanya kalau lagi ibadah, kita nyanyi. Karena kalau kita nyanyi, iman kita dibangun. Saudara tahu, anak kami sekolah di Tarakanita. Ya, duit dari mana? Saya cuma orang sederhana, melayani sederhana. Terus naik lagi sekolahnya di Pahoa, sekolah Mandarin di Gading Serpong. Dua-dua, adik, kakak dan adiknya. Terus naik lagi yang adiknya sekolah di Tunas Bangsa Internasional. Coba duit dari mana? Itu mahal semua. Ada aja cara Tuhan memberkati kita. Kemudian cicinya, kakaknya kuliah di UPH, Universitas Pelita Harapan. Orang-orang bilang, uang papa habis UPH. Saya bilang, saya nggak mau ngomong begitu. Ya ada aja cara Tuhan memberkati. Terus adiknya sekolah di UNN, ya Universitas ya Multimedia Nusantara. Terus cicinya selesai, udah kerja, udah ada gaji. Anak saya yang kedua, "Pak, aku pengen deh lanjut ambil animasi di Singapura." Saya bilang, "Papa cuma pendeta Yes, namanya Yeskia. Tapi kamu berdoa aja." Anak saya bulan Juli harus bayar uang pendaftarannya. Tuhan udah kasih, mohon maaf ya, ratusan juta. Dengan ada orang, "Pak Elias mau gak?" Dia nawarin saya, "Ini untuk bapak aja deh." Hah? Barang itu saya jual ratusan juta.
Dan saya tahu ini untuk sekolah anak saya di Singapura. Tepuk tangan dulu buat anak kita. Makanya saya tadi nyanyi nomor 13 ini saya agak mau nangis. Kenapa? Tuhan tuntun kita. Ya, bahkan ibu single parent jangan takut. Anak-anak ibu Tuhan akan tuntun. Percaya itu semua. Bahkan kita yang masih mungkin belum menikah. Ya, siapa yang belum menikah angkat tangan. Coba saya mau lihat. Tinggi. Yang belum menikah, tinggi yang belum menikah. Yes, ya. Saya mau bilang pernikahan itu adalah perintah Tuhan. Jadi kita semua harus nikah. Kenapa? Bahaya loh. Hari ini banyak orang asik udah kerja lupa bahwa dia harus nikah. Dia bilang begini, aku kayaknya gak perlu nikah. Aku bisa sendiri. Alkitab bilang kamu tidak bisa sendiri. Tidak baik seorang diri. Makanya diberikan Hawa untuk temenin Adam. Katakan amin. Dan pernikahan itu harus lawan jenis. Itu yang pertama dulu. Yang kedua baru satu iman. Karena bahaya di zaman sekarang. Katakan amin ya. Kita akan pujian ini nomor lagi ya. 13 Menise ya. Ya, kata-katanya bagus sekali. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Amin. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dengar ya anak-anak, dengar. Kebaikan Papa sulit kita lihat. Kenapa? Papa sibuk kerja. Untuk apa? Kasih kamu makan. Coba berikan salam. Papa kita luar biasa ya. Semua berikan salam. Papamu luar biasa. Anak-anak ada papa-papanya di sini semuanya kan. Kenapa? Kebaikan Papa sulit untuk kita lihat. Kenapa? Kita jarang ketemu sama anak-anak. Ya. Tapi kalau mama, anak-anak semua sayang mama. Kenapa? Suami-suami jangan iri sama istri. Ya. Jadi saya tadi waktu kesini, saya lihat di IG video. Jadi kakek, mama, nenek, papa, kakek, terus sama anak-anaknya gitu ya, tante omnya. Anak bayi baru berangkat, dilepas di depan, suruh dia mau datangin siapa. Semuanya ngomong begini, ayo sini gitu ya. Terus anaknya itu datangin neneknya, ya neneknya dulu yang didatangin. Ya terus neneknya pergi, tinggal berapa orang. Anaknya dilepas lagi di depan, maju ke depan. Anaknya datangin kakek, gitu ya. Habis nenek, anaknya datangin, ya kakek. Kakeknya minggir lagi. Anaknya bayinya dilepas lagi merangkak ini. Bayinya datangin mamanya, gitu ya, mamanya minggir lagi. Terus bayinya dilepas lagi, datangin om, datangin tante. Terus tinggal papanya. Anaknya sama papanya berhadapan. Anaknya nggak datangin papanya yang masih bayi gitu, tau nggak? Belok lagi ke neneknya. Papanya pingsan diri bercanda ketawa. Nah dengerin, seorang papa itu jarang susah, maksud gini, susah atau mungkin nggak dilihat kebaikannya. Tapi waktu papa meninggal, baru anak-anak merasakan kehilangan papa. Ya, jadi itulah seorang papa. Tapi hari ini dengarin anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu. Ada dua.
Hormatilah siapa? Ayah dan ibu. Jadi papa udah nggak ada. Anak-anak jangan lupa hormati orang tuamu, masih ada ibumu. Katakan amin ya. Coba kita buka firman-Nya. Sebelum jenazah papa ditutup petinya, kita mau mendengar firman Tuhan. Katakan amin ya. Amin. Jadi perintah Tuhan untuk kita menghormati ayah dan ibu kita. Hormatilah ayah dan ibumu, dan itu titik. Katakan titik. Katakan titik sama-sama. Titik. Ya, titik. Dan kita nggak bisa melawan orang tua kita, apalagi waktu mereka masih hidup. Katakan amin. Anak-anak dengar, engkau nggak bisa balas kebaikan ayahmu sehebat apapun. Kenapa? Dia berkorban untuk engkau sebagai anak-anak. Sehebat apapun, sekaya apapun, engkau nggak bisa membalas kebaikan ayah. Saya dulu nggak ngerti, kenapa ya kok harus hormat sama orang tua. Kemudian menikahlah saya, dan istriku yang cantik itu bodinya gitar Spanyol. Tahu gitar Spanyol? Tiba-tiba dia hamil, berubah jadi bukan gitar Spanyol lagi, bass betok. Tahu bass betok? Dia gemuk dan dia rela. Dan saya lihat perubahan istriku. Kemudian hamil 9 bulan. Lihat anak-anak ya, engkau nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Ya, ini papa, kalau papa hilang, papa udah pergi, hilang yang namanya wibawa keluarga. Siapa pengganti papa? Engkau anak-anak. Ingat itu. Jangan kurang ajar sama mama. Sorry guys, sama nangis ya, karena papa mamaku udah gak ada. Aku gak dikasih kesempatan sama Tuhan traktir papaku makan bakso, karena aku masih sekolah waktu itu. Dan aku juga nggak dikasih kesempatan untuk traktir mamaku makan bakso juga. Ibaratnya aku belum bisa waktu itu ya. Jadi kalian masih ada mama di sini berlomba untuk menyenangkan hati mama. Katakan amin ya. Dan istriku hamil 9 bulan dan tidurnya susah. Dia nggak bisa tengkurap, betul? Orang hamil nggak bisa tengkurap, miring pun rasa jantung, menderita. Udah, saya bilang begini, kuat ya sayang. Dan disitu bilang siapa? Enak aja kamu cuma ngomong gitu. Aku nih sengsara. Iya sorry sayang, sorry. Ya. Suami-suami sayangin istrimu. Katakan amin. Amin. Coba suami-suami lihat istrinya bilang, I love you sayang, I love you sayang ya, I love you sayang. Suami yang sayang istri, suaminya diberkati Tuhan. Amin. Betul. Suami yang suka traktir beli-beli untuk istrinya, suaminya makin kaya diberkati. Oh itu Alkitab jelas. Tapi suami yang memberkati istri orang bangkrut. Beneran? Dikutuk Tuhan. Saya gak boleh berkati-berkati istri orang. Tuhan kan, apa ini kamu? Ditutup terangnya. Tapi semakin saya berkati istri, semakin saya dipercayakan Tuhan. Kenapa? Istriku itu anak perempuannya Tuhan. Istrimu anak putrinya Tuhan. Jadi kalau kau nyenangin istrimu, papanya senang. Papanya kasih kita berkat. Tepuk tangan dia buat Allah kita. Katakan amin ya. Kemudian istriku melahirkan. Waktu mau melahirkan, saya dulu nggak ngerti kenapa sih kita harus hormat sama papa mama. Kalau papa mama kita kurang ajar, masa kita harus tetap hormat? Dulu itu pikiran saya. Kemudian istriku di tempat persalinan, dokter ngomong begini, Bapak jangan kemana-mana, Bapak di sini. Hah? Oke dokter, saya bilang. Terus saya lihat istri saya melahirkan.
Dan itu benar-benar penderitaan. Sampai istriku keluar, ketubannya dipecahin, saya melihat semua. Wah, terus anaknya keluar, istriku tuh orangnya kecil. Jadi waktu keluar, saya dengar bunyi kertak-kertak karena melewati tulang-tulangnya, gitu ya. Kan bayinya kan gede, gitu ya. Jadi kertak-kertak, dan aduh sakit banget Hani. Sedang panggil Tuhan Yesus, kamu enak panggil Tuhan Yesus, aku ini sakit, sorry sayang, saya bilang. Dan sampai melahirkan, dan kemudian dia harus menunggu kesembuhan dari kelahiran yang normal. Jadi istriku anak pertama itu normal, yang kedua sesar. Memang orang tuh tipenya beda-beda. Adikku anaknya 6, normal semua, dan itu lancar semua, nggak ada susah-susah ya. Dan kemudian istriku harus nyusuin anak selama 2 tahun ya, 1,5 tahun atau 2 tahun saya lupa. Itu pure ASI, nggak ada makanan dia, jadi ASI betul-betul yang pure. Setelah itu baru minuman susu kaleng. Dan saya lihat pengorbanan. Bagaimana peran suami ayah? Saya juga ikut begadang. Istriku capek, saya gantian begadang. Dia tidur, saya begadang. Dan kami ada babysitter, tapi setiap tidur kami bawa ke kamar kita. Dengan anak-anak, jangan izinkan anakmu tidur sama babysitter, jangan. Karena bahaya hari-hari ini babysitter. Ya kalau dia takut Tuhan aman, tapi kalau dia nggak takut Tuhan dan lain sebagainya, kita banyak beritakan. Nah singkat cerita, di situ saya baru tahu anak kami diproses, papa mama kami semua dan istri diberkati. Tapi waktu nikah saya diproses, gak ada uang, mau beli susu kalian aja susah sekali. Dan begitulah pengorbanan ayah dan ibu. Makanya anak-anak dengar, waktu engkau sukses, jangan lupa memperhatikan keperluan ayah dan ibumu. Apalagi mereka sudah tua dan sudah tidak kerja. Kebutuhan sehari-hari ayahmu dan ibumu jangan pernah kau lupakan. Katakan amin. Jangan sampai dia ngemis. Mohon maaf ya, bukan ngemis, dan minta, kamu ada duit gak? Berkati papa dong. Aduh, sedih sekali. Papa mamamu habis-habisan. Saya ingat sekali, anak kami waktu itu umur 5 tahun, 4 tahun. Gak tahu kenapa kami juga masih diproses. Uang itu kami dalam pergumulan. Tapi tadi dengar ceritanya ya, anak kami sekolah-sekolah bagus, ada aja pas mau bayar uang sekolah masuk, ada aja Tuhan kasih berkat. Berarti betul-betul Tuhan itu berkati kita. Karena uang saya tinggal 75.000. Anak saya ngomong gini, Pak, pengen makan pizza. Itu waktu dia masih kecil. Anak kedua belum lahir. Hah, pizza? Saya pikir ini anak tahu dari mana? Memang kita pernah makan pizza, mungkin saudaranya gitu ya. Oke, makan pizza. Saya bilang tinggal 75.000. Waktu anak masih 5 tahun. Terus waktu di tempat itu, kami beli pizza yang segitiga gitu. Bukan yang satu yang begitu. Terus dia nunjuk gini, mau milkshake gitu ya, susu. Wah, tuh. Saya itu cukup gak? Oh, cukup duitnya. Kita nggak makan apa-apa. Tuh yang pengorbanan ayah dan ibu. Dia makan pizza, kita liatin. Kita nggak mau orang bilang aneh. Kita pura-pura ngobrol sampai istri ketawa-ketawa sambil berharap mudah-mudahan ada sisa dikit nih, gitu ya. Jadi kita juga ngerasain. Terus dia makan. Bener dia kenyang. Nggak habis, udah kita makan. Kita ketawa-ketawa. Milkshake datang, dia minum. Kita harap juga ada sisanya, dihabisin. Kan namanya anak suka mensusu. Sampai segitunya orang tua. Katakan amin. Makanya hari ini dengan anak-anak, jangan pernah lupa untuk engkau ingat semua kebaikan dari papa mamamu. Katakan amin. Kita benar-benar gak bisa ya membalas kebaikan papa dan mama kita. Ayo tepuk tangan yuk buat anak-anak. Coba kita buka firman-Nya. Ya.
Sebelum kita berpisah, ada banyak firman Tuhan untuk kita bisa mendengar dalam hidup ini. Menghormati ayah dan ibumu, ya. Wah, ini luar biasa. Matius 15 ayat 4, Yohanes baca. Yohanes ya namanya? Ya, Yohanes. Yohanes baca. Matius 15 ayat 4. Matius 15 ayat 4. Amin. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Wow, nggak main-main. Tepuk tangan yuk buat anak kita. Saya mau tanya, gimana mengutuki ayah? Gimana mengutuki ayah? Aku benci sama papa. Engkau cerita ke teman, wah itu kutuk. Jangan pernah menceritakan kejelekan papa mamamu ke orang lain. Ya, nggak ada yang sempurna. Ingat itu. Satu orang pun di sini, bahkan saya sebagai pendeta, nggak ada yang sempurna. Bagaimana mengutuki ayahnya, ibunya, yang ngomongnya nada tinggi. Coba kasih tahu ngomong kiri kanan, bilang sama papa mama, nadanya harus rendah. Do, jangan do re mi fa sol la si do, jangan. Apa sih pak? Aduh. Nanti Tuhan hukum kita, kasih mati. Gak main-main. Katakan amin. Ngomong sama papa nada rendah. Coba kasih salam kiri kanan, kasih tahu nada rendah. Ngomong gitu aja, coba. Nada rendah ya, jangan nada tinggi. Katakan amin. Ya, tepuk tangan yuk buat Allah kita. Gak main-main. Cerita maling kundang itu kan cuma cerita. Tapi itu kebenaran firman Tuhan. Katakan amin saudaraku ya. Coba kita lihat lagi firman-Nya. Ya. Kita baca firman-Nya Efesus 6 ayat 2. Siapa? Ya. Sharon. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Siapa ingin diberkati Tuhan? Angkat tangan. Ini ayatnya, ini kuncinya. Ini kuncinya. Ya, kalau kau mau kaya diberkati dan semakin naik-naik, ini kuncinya. Sharon baca. Yang keras buat kita semua ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Stop dulu. 2. Hormatilah ayah dan ibumu. Aku lebih dekat sama mama, boleh. Aku lebih dekat sama papa, boleh. Tapi hormat harus dua-duanya. Katakan amin. Terus sekarang baca. Ini adalah suatu perintah yang penting. Stop dulu. Perintah yang penting. Katakan perintah. Perintah yang penting. Terus Seperti yang nyata dari janji ini. stop dulu. Rupanya ada janji Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan bukan manusia, sehingga dia mengingkari. Dia pasti menepatinya. Baca lagi. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. tepuk tangan dulu buat Allah kita. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Siapa yang kepingin rumah tangganya berbahagia? Hormati ayah dan ibumu. Dengarin ya. Satu anak, dia datangi ke saya. Anak ini berkeluarga. Dia ngomong begini, Pak Pendeta, ciciku ini gak adil. Ciciku gak adil, dia bilang. Oh kenapa? Papa kan lagi sakit. Cici keluar duitnya sedikit. Terus yang lebih banyak siapa? Saya Pak Pendeta. Loh kenapa? Cici kan lebih kaya dari saya Pak Pendeta. Ciciku, dia udah punya bisnis banyak. Terus saya baru mulai rumah tangga, baru mulai bisnis. Terus iya masa saya yang lebih besar keluar untuk membiayai papa sakit. Terus saya tanya, tapi kamu rela gak? Ya rela Pak Pendeta. Teruskan, saya bilang. Terusin. Kamu lihat, jangan dulu memberkati papa yang lagi sakit. Kamu lihat, kamu akan diberkati. Suatu tahu sekarang posisinya kebalik. Cicinya menurun. Adiknya yang laki-laki semakin naik. Kenapa? Papanya sakit, adiknya.
yang kasih uang, cicinya sedikit-sedikit. Mak tuh sampai papanya meninggal, mamanya sakit, adiknya yang cowok kasih uang, cicinya dikit-dikit. Kenapa? Dia lihat adiknya udah memberkati. Itu dia. Orang yang memberkati papa dan mamanya tidak akan pernah melarat. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Katakan amin. Saya menabur sama papa mama saya memberkati papa mama saya. Itu bukan menabur. Itu memang keharusan buat papa dan mama kita. Tepuk tangan dulu buat Allah kita untuk orang tua kita. Tepuk tangan juga buat Allah kita ya. Jadi sampai di sini menangkap. Udah deh. Setelah papa meninggal, baru kita semua kehilangan. Dulu saya nggak dekat juga sama papa, karena papa memang gimana ya, nggak sedekat mama. Tapi kami jalan-jalan sama papa. Papa bisa main gitar, kami kumpul berenam, ikut nyanyi rame-rame, belajar nyanyi, ketawa-ketawa. Tapi jujur, saya lebih dekat sama mama. Kenapa? Takut sama papa. Papa itu kenapa? Coba belakang kanan, papa harus ditakutin sama anak-anak. Belakang kanan, papa harus ditakutin sama anak-anak. Ya, anak-anak jangan kurang ajar sama papa. Nah repotnya kalau papa baik, anak-anak kurang ajar. Jadi papa itu memang dia harus jadi bapak. Ibu, dia jadi Roh Kudus. Untuk ya udahlah. Nah itu tipe mama saya. Ya, nah singkat cerita, waktu papa saya meninggal, hilang tuh yang namanya kemuliaan di rumah. Dan mama saya juga nggak suka lagi masak-masak, nggak suka bikin kue. Saya tanya gini, Ma, kok sekarang jangan waktu saya mau menikah ya, papa saya meninggal. Ma, kok mama sekarang jarang masak? Kok mama sekarang jarang bikin kue? Elias, papa kamu nggak ada. Loh, kok begitu? Iya, mama masak untuk papa, mama masak bikin kue untuk papa. Itulah suami istri. Makanya Ibu Juli, kesedihan yang paling mendalam waktu pasangan kita meninggal. Ingat ya anak-anak ya. Jadi mama walaupun tenang, ya saya sih berharap mama cepat move on. Tapi kita jangan paksa-paksa karena semua perlu waktu. Yuk tepuk tangan yuk buat Allah kita ya. Mari kita lihat lagi sedikit lagi. Ya. Efesus ya tadi sudah ya, Efesus 6 ya. Oke. Efesus 6 ayat 2 tadi ya, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Nah, kita akan tutup peti firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini sebelum kita tutup peti. Coba kita buka firman-Nya. Pak Pendeta, apa yang saya harus ingat setelah Papa meninggal? Yang pertama, coba kita buka firman-Nya. Ingatlah kasih dan pengorbanan Papamu yang sudah meninggal. Tadi ya kalian cerita semuanya, itu tanamkan terus. Yohanes bisa aja jaraknya jauh, tapi hatimu melekat sama Papa kan. Nah, ingat semua kebaikan Papa. Jangan ingat yang jelek-jeleknya. Katakan amin. Amin. Tuhan gak suruh kita ingat kejelekan manusia. Ya, sekarang begini. Coba lihat kiri kanan, berikan senyum. Semua lihat kiri kanannya. Ngomong begini. Kalau kamu lihat muka saya, coba ngomong kiri kanan. Kalau kamu lihat wajah saya, Kalau kamu ingat lihat wajah saya, ingat yang baik-baiknya ya. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Karena itu Alkitab bilang seperti itu. Kalau Yang kamu kedua, saya lihat wajah saya, ya, ingat baik-baik. jadi ingat warisan iman yang diberikan kepada Papa. Ingat imanmu, jangan diganti. Katakan amin. Ingat warisan iman dari Papa kita. Ini Papa kita beriman, almarhum. Kalian pegang itu. Apa-apa Papa firman, apa-apa Papa Tuhan. Lakukan seperti itu ya. Dan ingat semua
perkataan-perkataan Papa. Coba sebagai penutup, siapa yang mau baca, dua ini baca Filipi 4 ayat 8 sebagai penutup firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Yes. Jadi akhirnya saudara-saudara, Amin. semua yang benar, Amin. semua yang mulia, Amin. semua yang adil, Amin. semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, Amin. semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Semua yang baik dari Papa. Ingat itu. Ya, pikirkan itu. Bahkan kita yang masih hidup, pikirkan semua yang baik dari kita semua. Katakan amin. Saya panggil anak-anak semua, sini berdiri. Anak-anak. Yang paling besar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1 panggil 4. Barisan. Yes. Yohanes, saya Mama. Kamu berlutut. Buka masker kamu. Berlutut. Kamu berlutut. Berlutut. Bisa, Bang. Dekat Mama. Depan Mama. Coba medis. Terima kasih. Di doa ibuku, namaku disebut. Yohanes. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di Doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Aku janji Mama, aku tidak tinggalkan. Ibuku, Apapun yang terjadi, namaku disebut. aku nggak bisa balas. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Namanya bilang Tuhan Yesus berkati anakku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Doa ibuku, Biar takut Tuhan. namaku disebut. Doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sayang Mama. Lihat Mama, lihat mata Mama. Bilang Mama, Si kecil garing Mama. sana. Menguatkan Mama, Tuhan Yesus memberkati Mama dengan sukacita, damai sejahtera yang hanya Tuhan Yesus bisa berikan. Tuhan Yesus pakai Mama, melalui hidup Mama, hidup Mama, membawa kuat, Jangan sedih lama-lama. jangan sedih lama-lama. Ada kamu. Ada kami anak-anak Mama, Kami tidak tinggalkan Mama. kami Semuanya kami sayang Mama. namaku disebut. Mama, Aku minta maaf. Sharon minta maaf. Oh, Kalau Sharon salah, ibuku. pasti ada salah, pasti banyak. Baik yang Sharon sengaja maupun nggak sengaja. Ku disebut. Aku nggak bisa balas kebaikan Mama. Ya, Mama, doakan saya. Bilang Tuhan Yesus berkati anakku, biar takut Tuhan di hadapan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku
peti jenazah belum ditutup ya, biar kalian nyatakan kasih kalian kepada mama. Kamu beruntung, kamu paling kecil. Ya. Saya mama kak. Mama, I love you. Thank you udah selama ini jadi ibu yang kuat ya mami. Mama jangan sedih-sedih terus. Aku tahu mama bukan orang yang gampang untuk move on. Mama bukan tipe yang habis nangis terus selesai. Tapi aku tahu juga mama orang yang sangat kuat. Sampai sejauh ini mama bisa bertahan. So please stay with us, mom. I love you, mom. Aku janji bakal do my best untuk selalu menyenangkan hati mama. Aku tidak akan tinggalin mami. Oke, mami. Minta maaf ya, mam. Sama ini ada banyak kesalahan yang gue sengaja, kamu gak sengaja. Banyak kekurangan juga gue sebagai anak laki-laki mama. Ke depannya, ya, biar Tuhan pimpin gue boleh menggantikan papa juga buat mama. Peluk mama. Cium mama. Tuhan Yesus kau berkati orang tua, Yes Tuhan. berkati anak-anak semua. Nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan tiap jam. Sekarang kalian sini. Oke. Sekarang peluk kokoh. Ya, peluk kokoh. Bilang kokoh, I love you, aku minta maaf. Semuanya. Terus peluk Cici juga. Kompak kalian ya sebagai anak-anak kompak tanpa bertanya. Ingat aku membangun kerukunan ya, semuanya udah salah. Udah salah kokoh. Ya, peluk kokoh dulu. Ya, terus saya kokoh. Kokoh jadi teladan buat adik-adik. Cici jadi teladan buat adik-adik. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Nomor 14 ya. Engkaulah yang memilih. Terima kasih berdiri. Semua keluarga masih berdiri. Ya, sekarang anak-anak datangin om sama tante. Ya belum bilang om thank you, tante thank you. Kalian tahunya apa manggilnya? Silakan ya. Saya punya kakak adik ada 6 orang, termasuk saya. Jadi ada kakak-kakak saya 2 lagi, dan ada adik saya 3 lagi. Saya mau janji pulang dari sini nih, mau lebih sayang mereka semua. Haleluya. Sebelum terlambat. Mari, siapa yang paling besar di keluarga masih? Pak William. Datangin Pak William. Semuanya datangin Pak William. Oh, Datangin Koko. Bapak berdiri. Bilang Koko I love you. Bilang Koko I love you. Bilang Koko I love you. Cici I love you. Datangin semua. Bilang Koko I love you. Cici I love you. Mana istrinya Pak William mana? Nah, ini belum istrinya Pak William juga salah. Istrinya Pak William. Ya, panggil apa? Enso ya, Enso. I love you Enso. Aku mau kasih Enso. Mohon maaf ya Enso pada salah. Ya. Ini kesempatan loh. Ngomong Koko kita masih ada ya. Glory haleluya. Anaknya Pak William yang paling besar mana? Siapa yang paling besar ya Pak William? Apa ya? Cingir. Ya. Anak Pak William. Anak Pak William. Oh, Linda, Jeffrey. Nah, ini datangin Cici nih. Ayo semua datangin Cici nih. Mumpung Cici masih ada. Ya. Anaknya Pak Willy. Mana anaknya Pak Willy? Nah. Anaknya Pak Willy. Yes. Ayo peluk Papa. Mumpung Papa masih ada. Ayo peluk. Bilang Papa I love you. Papa aku minta maaf. Ya, Papa ada salah. Mama I love you. Peluk Papa. Peluk Papa. Bilang Papa saya sehat. Saya sehat. Mana? Iya. Anak-anak Pak William. Peluk Pak
William sama Mama. Siapa lagi sih ada anak-anaknya? Mana lagi? Ya, ini Mama nih. Ya. Thank you Papa. Thank you. Papa. Iya, Pak. Pak William berdiri. Look, ya Papa, I love you Papa. Papa saya sehat. Ini kamu belum bangun. Nah, siapa mantunya mana? Mantunya, ayo balik semua. Siapa lagi di sini? Siapa lagi? Ya, ya. Istri-istri peluk suaminya. Ayo, istri-istri gak dosa peluk suami. Bilang, thank you, sayang, I love you. Suami juga peluk istri, betul, bagus. Suami juga peluk istrinya. Ayo, semuanya. Lihat-lihatan, jangan kaku. Ayo. Ya, mumpung kita masih semua sehat, ada kesempatan. Katakan amin. Peluk Mama, thank you. Cik, udah semuanya ya. Siapa lagi ada anak-anaknya? Ada Cik, semuanya. Dan yang datang sama Papa Mama, udah datengin mereka, anak-anak siapa yang datang? Ada Papa Mamanya, ada nggak di belakang? Kamu ada Papa Mamanya? Di sini ada. Mana? Ayo sini. Ya, duduk aja ke sini. Sini sayang, sini sayang. Mama ikut nggak? Oh nggak. Oke. Sini. Kamu siapa sayang namanya? Siapa namanya? Hansel. Axel. Sayang Papa nggak? Peluk Papa, dua tangan, lihat Papa, I love you. Papa peluk Papa, peluk, jangan masuk. Lihat Papa. Tepuk tangan buat anak kita. Ya, sama lagi sini semua saudara boleh peluk, pokoknya peluk panggil apa semuanya, boleh peluk ya semuanya ya. Salam-salaman, mumpung kita masih ada, mumpung kita semua masih ada, mumpung kita semua masih ada. Karena amin, kematian itu memang sedih sekali, perpisahan itu memang sedih sekali, tapi udahlah, semua memang ada waktunya, kita harus tetap kuat. Katakan amin. Ya, ada orang-orang yang tiap malam ada di sini. Itu ada ibu-ibu yang suka jaga di meja. Kamu itu siapa? Umurnya berapa? Udah